Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Masih melanjutkan sifat yang kemarin kita bahas, yaitu sifat kalam. Wa dzidduha ay sifatil kalami al-baqmu wa huwa al-khirsu. Adapun lawan dari wajibnya Allah bersifat kalam adalah bersifat bisu. Mustahil Allah bersifat bisu. Bisu itu cacat, tidak mampu menginformasikan sesuatu, tidak mampu membicarakan sesuatu dari yang diketahui. Jadi ada orang mengetahui sesuatu tapi nggak bisa menyampaikan pengetahuannya, karena namanya orang bisu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat bisu. Wal muradu bil baqmi, yang dimaksud dengan tidak berbicara, yang dimaksud dengan bisu adalah adamu kalamin nafsi. Jadi yang dimaksud dengan bisu itu mustahil Allah bisu, maknanya tidak ada sifat kalam. Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, atau tidak adanya kalam nafsi. Kalam sifatnya itu enggak ada. Adanya lawannya.
Karena yang namanya orang yang berilmu itu pasti berkaitan pada dirinya punya sifat kalam. Artinya yang diketahui itu bisa disampaikan, bisa diinformasikan. Nah, kalau ada orang kok punya ilmu tapi nggak bisa ingin menginformasikan sesuatu, berarti pada dirinya tidak ada sifat kalam. Maka tidak adanya sifat kalam nafsi pada Allah itu hukumnya mustahil. Sawaun kana bi'afatin amla pada khala fihi as-sukut. Baik tidak adanya kalam itu karena disebabkan penyakit atau cacat bawaan lahir, atau tidak berbicara itu maknanya diem, sengaja tidak berbicara. Allah sengaja tidak mau berbicara, artinya mogok ngomong dah. Ada orang kan mogok makan, ada orang puasa bisu, puasa ngomong. Maka Allah mustahil demikian, tidak mau berbicara padahal mampu berbicara. Kalau begitu berarti sifat kalamnya Allah tidak wajib. Nah, bisa ngomong berhenti, ngomong berhenti, berarti sifat kalamnya nggak wajib. Sedangkan Allah sifat kalamnya wajib. Kalau sifat kalamnya wajib berarti tidak mungkin tidak berbicara. Karena yang namanya wajib itu kan tidak pernah mengalami tiada. Berarti sifat kalamnya Allah itu nggak pernah nggak ada gitu loh. Kalau ada diemnya itu berarti pernah nggak ngomong. Ngomong terus itu juga mustahil bagi Allah. Ngomong berhenti juga mustahil bagi Allah. Kenapa? Ngomong terus itu berarti ngomongnya berulang-ulang. Ngomong berhenti berarti ngomongnya nggak wajib. Sedangkan kalamnya Allah kalam yang wajib, yang maknanya nggak terus-terusan, juga nggak berhenti. Terus gimana? Allah itu kalamnya esa gitu. Allah itu kalau bicara esa sekali, nggak diulang-ulang, nggak berhenti. Jadi kita mengenal kalamnya Allah adalah kalam yang esa, bukan terus-terusan, juga bukan putus berhenti ngomong lagi, berhenti ngomong lagi, kayak kalamnya makhluk. Jadi mustahil Allah itu cacat nggak bisa bicara, atau mustahil Allah sengaja nggak mau bicara. Wal muradu bil harsi afatun tamna'u minal kalami nafsi. Yang dimaksud dengan bisu adalah sesuatu penyakit yang menghalangi kata jiwa atau hati yang berkata-kata. Kan hati kita itu bisa berkata-kata. Kalau ada orang kok hatinya nggak bisa berkata-kata, berarti cacat, ada kelainan atau ada yang menghalangi. Maka bagi Allah itu hukumnya mustahil. Wa mithaluhu fi syahid am yamna Allahu anil insani tafakkura fala yajri ala qalbihi kalamun nafsiyun. Contohnya kayak apa? Ada kalam hati berhenti berbicara. Coba contohin. Kapan omongan hati kamu pernah berhenti?
Tidur kamunya nggak sadar. Ini yang kamunya sadar dong. Justru kalau ini ngomong dari sini sudah ngomong duluan. Mulut yang ngomong itu dasarnya di sini ngomong duluan. Kalau di sini nggak ngomong, di sini nggak bisa ngomong. Jadi hati itu ngomong dulu, baru kamu kalau nulis itu hatinya ngomong dulu. Nah, saya mau ke sana, baru ketik. Ngetik itu belakangan setelah hatinya ngomong. Begitupun mulut. Mulut akan berbicara setelah hati kita bicara. Kapan hati kita berhenti berbicara? Kapan? Ketika berpikir. Kenapa? Berpikir itu kalau komputer, kalau HP loading. Loading itu ngapain? Baca atau mikir gitu. Berarti dia nggak bisa bicara tuh waktu itu. Nah, orang ditanya nih, 1 kali 12 tambah 9 kurangi 7 kali 8 berapa? Itu diam sudah nggak bisa bicara. Kenapa? Ketika nggak ada ilmu, maka kita berhenti bicara. Ketika ilmu itu nggak ada, mesti kita berhenti bicara. Karena yang bicara itu kaitannya sama ilmu. Ketika ilmunya nggak ada, ya berhenti bicaranya. Itu namanya afat, cacat. Nanti ada yang menghalangi kamu berbicara. Apa itu? Berpikir. Nah, mustahil bagi Allah demikian, gitu loh. Mustahil bagi Allah ada waktu untuk tidak berbicara. Mustahil bagi Allah ada jeda untuk hilangnya kalam nafsi. Nah, itu mustahil. Wajib Allah itu bersifat berbicara. Berarti nggak ada jeda bagi Allah. Gak ada batasan bagi Allah di dalam sifat kalamnya. Hanya satu itu aja mikir tuh. Kalau tidur memang kitanya nggak sadar. Kalau nggak sadar ya nggak dihitung. Kayak komputer lagi sleep ada ya. Kayak standby lah. Kalau hang rusak. Ini kalau loading ngapain loading itu lagi bicara kayak kamu bangun tidur diajak ngomong itu tang di mana? Tar dulu biar penuh dulu pikirannya gitu, biar full dulu gitu. Udah mulai belum ngopi baru bisa ngomong tuh. Oh di sono kayaknya gua taruh tuh, gua lupa tuh. Jadi kita ini terkadang mengalami sesuatu yang bisa menahan kita untuk berhenti berbicara. Apa keadaannya ketika berpikir? Ya, jadi ini mau kita tolak nih, mustahil Allah itu diam sengaja nggak bicara, atau mustahil Allah itu bisu. Atau yang kemarin kita omong Allah merahasiakan sesuatu, mustahil tuh. Ada rahasia apa? Ilahi, mustahil. Kalau Allah merahasiakan sesuatu berarti ada yang Allah ketahui tapi sengaja tidak dikalam. Rahasia itu kan kalau tidak dibicarakan ada, kalau dibicarakan nggak ada. Apa itu? Rahasia.
Kalau nggak diomong ada. Kalau diomong nggak ada. Lah kalau diomong berarti kan nggak jadi rahasia lagi gitu loh. Jadi Allah itu mustahil punya rahasia. Artinya pada dirinya Allah ada sesuatu yang Allah ketahui tapi nggak Allah bicarakan. Wa'lam, ketahuilah anal kalam Allah Ta'ala yutlaqu ala kalamil qadim al-qaimi bidzati ta'ala wa ala kalamil lafzi makru'in bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalamnya Allah itu dimutlakkan atas kalam yang bersifat qadim, yang berdiri pada zatnya Allah, dan atas kalam yang bersifat lafzi, yang terbaca atau tersuarakan. Dalam arti bahwa Allah menjadikan, menciptakan, memunculkan kalam tersebut. Ketahuilah bahwa kalam itu ada dua gitu loh. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi gitu. Apa kalam nafsi? Kalam nafsi itu kalam sifat yang ada pada dirinya sendiri, yang bentuknya bukan suara, bukan pula huruf. Dan kalam nafsi ini apabila diletakkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka jadinya kalam qadim gitu. Kalam yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kalam yang pertama namanya kalam nafsi, yang kedudukannya bersifat qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Yang kedua ada namanya kalam lafzi. Apa itu kalam lafzi? Yaitu Allah menciptakan tulisan gitu loh. Allah menciptakan suara, baik itu bentuknya Al-Quran, bentuknya Injil, bentuknya Zabur, Taurat. Itu semua disebut kalamnya Allah, tapi maknanya kalam lafzi. Beda ini. Jadi kalau orang ngomong, oh kalamnya Allah itu mana? Oh, ini Al-Quran adalah kalamnya Allah. Betul apa betul? Betul. Kalam apa? Kalam lafzi gitu. Kenapa? Karena kalau kalam nafsi itu kalamnya qadim, tidak berawal. Kalau kalam lafzi baru. Kenapa? Karena diciptakan. Allah menciptakan kalam tersebut. Tapi kalau kalam nafsi tidak diciptakan. Kenapa? Itu kalam sifat, kalam bawaannya gitu aja. Kalam yang ada pada dirinya Allah, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kalam lafzi, kalam yang diciptakan. Allah menciptakan tulisan yang terbaca gitu loh. Mana rupanya? Yaitu yang kamu terima itu ada Al-Quran, Injil, Zabur. Di Al-Quran yang banyak di rumah kamu, di masjid dan yang lainnya disebut kalamnya Allah, tapi kalam lafzi. Jangan dibalik nih. Jangan dibalik, ada yang menganggap nanti kalamnya Allah itu kalam yang ada pada dirinya Allah,
itu kalam lafzi. Ini kebalik nih, rusak tuh. Dianggap Allah itu pada dirinya nggak punya sifat kalam. Kalau Allah mau ngomong, Allah menciptakan kalam. Allah menciptakan tulisan. Kalau nggak menciptakan tulisan bagaimana? Pada dirinya Allah nggak ada sifat kalam. Itu bukan pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau begitu Allah itu kalamnya nggak wajib. Kita punya pendapat kalamnya Allah itu wajib. Kalam yang mana yang wajib? Kalam sifat. Mau ada makhluk, mau nggak ada makhluk, pada dirinya Allah ada sifat berkata-kata atau berbicara. Yang mana kata-katanya itu tidak huruf, tidak suara, dan tidak ada awal, tidak ada akhir. Namanya kalam sifat. Adapun yang kedua ada lagi kalam, namanya kalam lafzi, yaitu Allah menciptakan tulisan. Allah menciptakan kalam. Sama kayak kamu SMS deh, kamu nulis surat sama orang. Ketika orang itu terima surat kamu, akan ngomong, ini omongan siapa? Omongan si fulan. Kalau fulannya di sana, kok omongannya di sini? Kalau dianggap ini kalam sifat, bagaimana mungkin orang di sana sifatnya di sini? Kan nggak mungkin. Orangnya di sana, di sini ada kalamnya. Mana ini kalam apa? Kalam lafzi, kalam yang diciptakan. Ya Allah menciptakan kalam. Kamu menciptakan kalam. Bentuknya mana? Tulisan. Kamu kirim surat, kamu kirim, itu namanya kalam lafzi. Al-Quran yang kita baca, Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya kalam lafzi, yang mana Allah menciptakan kalam tersebut. Dan tidak ada yang ikut andil dari seorang pun dalam menyusun surat, dalam menyusun kalamnya. Allah menjadikan Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran tanpa ada yang membantu menyusun kata-katanya. Itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ankara anna ma baina daftail mushafi kalamallahi faqad kafara. Maka siapa yang mengingkari bahwa apa yang ada di antara dua sampul mushaf Quran itu adalah kalam Allah, maka dia sesungguhnya telah kafir. Yang menolak kalau Al-Quran ini kalamnya Allah, hukumnya kafir. Nah ya kafir dong. Kalau Al-Quran ini bukan kalamnya Allah, kalamnya siapa? Oh kalamnya makhluk, Bib. Coba tanyakan makhluk mana yang ngomong. Coba kamu cek ke seluruh dunia, kamu tanya, bro, ini omongan kamu bukan? Kamu kan dapat surat nih. Kalau ada surat pasti ada yang ngomong. Masa ada surat nggak ada yang nulis, nggak ada yang ngomong? Surat siapa tuh? Nggak tahu jadi sendiri, bisa? Nggak mungkin. Kalau ada surat mesti ada yang ngomong, ada yang nulis. Terus kamu ngomong, ini Al-Quran ini kalamnya siapa? Oh itu bukan kalamnya Allah. Lah kalamnya siapa? Nggak tahu. Lah coba kamu cari. Sedunia ada nggak yang ngaku, iya betul itu omongan saya? Ada nggak? Sampai nabi ditanya, ya Nabi ini omongan kamu? Bukan. Nggak ada yang ngomong, nggak ada. Jadi
Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu nggak pernah ada yang mengakui kalau itu sebagai kalam dirinya walaupun para nabi. Berarti itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Karena Allah yang ngakuin itu omongan saya. Yang ngakuinya Allah dan makhluk lain nggak ada yang mengakui. Maka Al-Quran adalah kalamnya Allah. Siapa yang menolak, mengingkari, hukumnya kafir. Illa ayyurida annahu laisa huwa sifatul qaimatu bidzatihi ta'ala. Kecuali kalau dia ngomong, oh bukan, Quran itu bukan kalamnya Allah, maksudnya bukan kalam sifat gitu loh. Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh. Tapi yang dimaksud bukan kalamnya Allah, maknanya bukan kalam sifat. Kok bukan kalam sifat? Lah ya wong Qur'annya di sini, Allahnya di mana? Kalau sifat kan selalu berkaitan sama zatnya. Bagaimana ada sifat pisah dari zatnya, kan nggak mungkin. Jadi kalau Allah itu bersifat kalam, maka yang kita terima kalam ini bukan kalamnya Allah. Boleh nggak begitu ngomong? Boleh, tapi maksudnya ini bukan kalam sifat, tapi kalam lafzi, kalam yang diciptakan oleh Allah. Dan kalam ini apa hukumnya? Baru. Itu loh. Nggak boleh kamu ngomong, oh ini kalamnya qadim. Kalau kalam yang diciptakan ini qadim, maka nanti ada huruf qadim, ada qadim banyak. Di rumah kamu ada, di rumah saya ada, di sono ada. Nanti qadim kececeran di mana-mana berarti. Ya, kalau qadim kan wahdani ya, masa ada qadim banyak gimana? Jadi kalau mau disebut sebagai kalamnya Allah, kita mengetahui sebagai kalam apa? Lafzi. Kalau kamu tolak sebagai kalamnya Allah, hukumnya kafir. Tapi kalau kamu tolak sebagai kalam sifat, itu kebenaran. Memang Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat yang kita terima ini bukan kalam sifat, betul. Tapi namanya kalam lafzi. Wa ma'a kaunil alfazi allati naqra'uha hadisatan la yajuzu ayyuqal Qur'an hadisun illa fi maqami ta'lim. Dan bersama dengan keadaan bahwa lafaz-lafaz Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat yang kita bisa baca, lafaz yang kita bisa baca itu adalah lafaz-lafaz yang baru, lafaz-lafaz yang diciptakan. Maka tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran ini baru kecuali pada makom taklim, gitu loh. Jadi Al-Quran ini baru, lafaz-lafaznya baru. Kenapa kok baru? Karena tadinya nggak ada, terus jadi ada, mengalami perubahan, ada awal, ada akhir. Itu bukti kalau itu semua baru. Tapi kamu nggak boleh ngomong kalau Al-Quran itu kalam yang baru, nggak boleh. Kamu harus ngomong Al-Quran itu kalam qadim. Harus begitu ngomongnya. Biar apa? Biar orang awam nggak salah paham tentang kalamnya Allah.
Kalau kamu ngomong Al-Quran itu kalamnya makhluk, nanti orang awam memahami Allah itu ngomongnya baru gitu. Biar orang awam gak salah paham, kita ngomong kalam Al-Quran itu kalam qadim gitu. Yang paling aman sih sebenarnya ngomongnya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu qadim gitu mestinya. Kalau mau diringkas, Al-Quran kalam qadim. Padahal mestinya nggak begitu, mestinya Al-Quran itu kalamnya Allah, kalamnya Allah itu qadim gitu loh. Jadi yang qadim apa? Kalamnya Allah, bukan Al-Quran gitu loh. Nah kalau Al-Quran yang kita terima itu baru makhluk diciptakan. Tapi kamu boleh ngomong itu Al-Quran makhluk diciptakan, kamu boleh ngomong begitu kecuali hanya di makom taklim, di majelis, untuk menjelaskan kalam yang ada awalnya, ada akhirnya, ada perubahannya, ada bahasanya, ada titiknya, ada komanya, ada jusnya, ada ayatnya, ada putusnya, ada sambungannya, itu semua kalam yang baru gitu. Nah kalau kalam qadim ya nggak begitu mestinya. Kalam qadim bagaimana? Kalam qadim yang nggak awal, nggak akhir, nggak titik, nggak koma, nggak ayat, nggak juz. Kalamnya Allah itu berapa juz? Nggak ada juznya. Lo kira juz mau melon juz? Nggak ada. Kalamnya Allah nggak ada juznya, nggak ada ayatnya, nggak ada. Itu kalam nafsi, kalam qadim. Kalau yang baru ya ada ayat, ada juz, ada titik, ada koma, ada awal, ada akhir, ada bahasa gitu. Ada perubahannya. Ya, jadi kalam ada berapa? Ada kalam sifat, ada kalam lafat. Jadi bedakan nih. Mana yang kalam sifat? Kalam sifat ya yang ada pada dirinya Allah. Mana kalam lafat? Yang kita terima dan ini diciptakan. Ini baru. Li'anna al-Qur'an yutlaqu ala sifatil qa'imah bidzati ta'ala aidan lakin majazan. Karena Quran itu boleh saja dinisbatkan kepada sifat-sifatnya Allah yang berdiri pada zatnya Allah, tapi disebut sebagai kalam majaz. Maksudnya Al-Quran itu disebut kalamullah, boleh. Al-Quran itu kalam qadim, boleh, tapi maknanya majaz. Kalau Al-Quran disebut kalam qadim, itu maknanya majaz. Aslinya bagaimana? Al-Quran kalamullah, kalamullah qadim, itu aslinya. Kalau kamu ringkas Al-Quran kalam qadim, itu majaz, bukan asli gitu loh. Karena sesuatu yang ditulis ada awal, ada akhir, ada juz, ada ayat, itu nggak mungkin qadim, pasti baru. Tapi kok tiba-tiba kamu katakan Al-Quran ini kalam qadim, oh maknanya majaz, bukan aslinya. Aslinya apa? Aslinya baru diciptakan. Farubbama yutawahamu min itlaqi anal Qur'an hadisun anna sifatal qa'imah bidzati ta'ala hadisun. Sehingga seringkali salah paham dari perkataan bahwa Al-Quran itu baru, maka orang-orang yang awam memahami bahwa sifat ngomongnya Allah juga baru, gitu loh. Kalau kita ngomong Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu baru,
Oh berarti nanti banyak orang akan paham kalau kalamnya Allah juga baru. Kalau Al-Quran kita katakan makhluk, nanti orang paham kalamnya Allah juga makhluk. Lah biar nggak begitu bagaimana? Kita omong Al-Quran qadim, kalamnya Allah qadim. Jadi ketika kita ngomong Al-Quran itu qadim, maka orang awam akan paham, oh berarti kalamnya Allah juga qadim. Gitu loh. Karena Al-Quran ini kalamnya Allah, ini disebut qadim, berarti kalam yang ada pada dirinya Allah juga qadim. Boleh nggak ngomong Quran qadim? Boleh. Tapi maknanya majas, bukan hakikatan, ya, nyambung ya. Jadi ini kehati-hatiannya ulama agar jangan sampai ketika ngomong menimbulkan pemahaman yang salah di hadapan banyak orang awam. Ini hati-hatinya ulama. Sama begini, jangan kamu ngomong Tuhan di atas di depan orang awam. Nanti dipahami apa? Tuhan betul-betul ada di atas, gitu loh. Lah, saya bolehnya ngomong begitu di mana? Ya kalau di majelis taklim, di depannya orang yang pada ngaji, boleh. Nah kalau nggak ngaji, orang awam, tata kamu ngomong semua terserah yang di atas, nanti spontan mereka akan paham, oh Tuhan saya ada di atas, gitu loh. Ini kan merusak. Atau ini ngomong semua ada di tangan Tuhan, orang awam nanti pahamnya Tuhan punya tangan, gitu loh. Maka hal-hal yang membuat orang awam itu pahamannya akan melenceng, jangan kamu katakan dengan bahasa itu, gitu loh. Lebih baik kamu katakan pakai bahasa yang lain yang lebih aman, yang orang awam nggak akan memahami dengan cara yang salah. Nah, kadang enggak, karena sok-sokan, karena apa, mau pakai bahasa-bahasa yang, maka sifat-sifat Allah disama-samakan dengan sifat makhluk. Tuhan kalau malam turun, nanti orang pahamnya Tuhan betul-betul turun, dikira begitu. Kan nggak mungkin Allah turun dari atas naik lagi, lo kira apaan Tuhan? Teh celup naik turun dikira teh celup apa. Jadi nggak boleh memahami begitu. Jadi kalau kamu katakan Al-Quran itu kalamnya Allah, itu untuk mengamankan, gitu loh, majas, biar orang awam nggak salah paham. Terus wal haqiqatu anna madlulal alfat allati naqra'uha ba'du madluli sifatil qadim. Terus hakikatnya bagaimana? Oh, hakikatnya adalah bahwa sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca adalah bagian dari sesuatu yang ditunjukkan oleh sifat-sifat qadimnya Allah. Al-Quran disebut kalamullah karena Al-Quran itu diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan sesuatu. Contoh, la taqrabuz zina, kan lafadznya tuh, jangan kamu deket-deket dengan perzinahan. Ketika kamu baca ayat ini, kamu paham, oh saya dilarang berbuat zina. Kamu bisa paham kamu dilarang zina dengan apa? Lafaz-lafaz yang diciptakan oleh Allah. La
taqrabuz zina. Kamu paham? Oh, ayat ini, lafaz-lafaz ini menunjukkan makna larangan. Kalau saya dilarang untuk mendekati perzinahan. Lah, lafaz-lafaz yang menunjukkan makna larangan itu, apabila nanti kamu itu dibukakan hijabnya Allah, kamu ditunjukkan pada kalam yang ada pada dirinya Allah, kamu pun akan melihat kalam yang isinya la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan perzinahan, tapi dengan kalam yang bukan huruf, bukan suara, gitu loh. Tapi isi maknanya juga sama, melarang kamu mendekati perzinahan. Hanya kalamnya bukan dalam bentuk huruf dan suara, gitu loh. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kalam yang dalam Al-Quran, yang ditunjukkan, apa yang ditunjukkan sih? Kalam Quran itu menunjukkan apa? Wajib, mustahil, jaiz. Kalam Quran menunjukkan apa? Perintah, larangan, janji, ancaman, terus berita. 5 kan? Perintah, larangan, janji, ancaman, terus berita. Di Al-Quran menunjukkan itu. Lah, kalamnya Allah yang qadim, yang kalam nafsi, yang ada pada dirinya Allah, juga menunjukkan hal yang sama. Kalau kamu dibuka hijab, kamu akan lihat, oh, ada kalam yang menunjukkan pada makna wajib, ada kalam yang menunjukkan makna mustahil, ada kalam yang menunjukkan makna jaiz, gitu loh. Atau sama tadi, ada kalam yang menunjukkan ini perintah Allah, larangannya Allah, ancaman dari Allah, janji dari Allah, ditunjukkan dari kalam nafsi, kalam sifatnya. Jadi sama, kamu baca Al-Quran akan memahami sesuatu, kamu melihat kalam sifatnya Allah juga akan memahami. Yang dipahami dari Al-Quran sama dengan yang dipahami dari kalam qadim, kalam sifat, gitu loh. Hanya bentuknya aja beda. Satu bentuknya bukan suara, bukan huruf. Satu bentuknya tulisan. Li'anna sifata tadulu ala jami'il wajib wal jaizat wal mustakhilat. Karena sifat yang qadim, sifat nafsinya Allah, kalam nafsi itu menunjukkan kepada yang wajib, mustahil dan jaiz. Wa alfadhu allati naqra'uha tadulu ala ba'di dzalik. Dan lafaz-lafaz yang kita baca itu juga menunjukkan kepada makna wajib, mustahil dan jaiz. Jadi petunjuknya sama. Kamu baca Al-Quran, petunjuknya ya wajib, mustahil, jaiz. Kamu dibuka hijab melihat kalamnya Allah langsung yang sifat, juga petunjuknya sama, wajib, mustahil, jaiz. Nyambung ya. Jadi kalam ada berapa? 2, ada kalam sifat nafsi, ada kalam lafzi. Jangan salah nih. Terus wadalilu ala dzalika, apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah itu bersifat kalam, aitsubutil kalam lahu ta'ala sam'iyun. Dalilnya adalah dalil sam'i. Sam'i itu dalil Al-Quran dan hadis, nggak pakai dalil akal. Kenapa? Dalil Al-Quran dan hadis dalam hal ini lebih kuat dari dalil akal. Jadi pembahasan ilmu tauhid itu menggunakan 2 macam
dalil. Ada dalil akli, ada dalil syar'i. Akli apa? Cara berpikir dengan apa? Metode bagaimana membuktikan sesuatu. Kalau pakai syar'i ya pakainya Al-Qur'an atau hadis. Jadi ilmu tauhid membahas sifat-sifat Allah itu dalam dua dalil. Lafzi apa? Dalil apa? Akli maupun dalil syar'i. Lah, di dalam sifat-sifat yang lain, semua sifat Allah kecuali sama, basor, kalam, itu selainnya pakai dalil akli. Tapi tiga ini sama, basor, kalam pakai dalil syar'i. Kenapa? Lebih kuat dibanding dalil akli. Tapi yang lain lebih kuat menggunakan dalil akli dibanding dalil syar'i. Jadi kita pisahkan nih, mana waktunya pakai dalil akli, mana waktunya pakai dalil syar'i. Mana dalilnya? Wa huwa kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Allahnya yang ngomong nih. Allah ngomong begini, aku ngomong langsung sama Nabi Musa. Apa kurang jelas? Apa sih buktinya kalau Allah itu ngomong? Kata Allah, saya ngomong langsung sama Nabi Musa. Makanya ketika ada orang nanya sama Nabi Muhammad, gimana? Allah itu ngomongnya gimana? Kamu nanya aja sama Musa sono yang udah diajak ngomong. Kan beres. Nah ya kan begitu. Karena yang udah diajak ngomong langsung adalah Nabi Musa. Jadi kan ada saksi langsung yang menyaksikan kalamnya Allah yang nafsi gitu loh. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, yang dikenal sebagai kalimullah, orang yang diajak ngomong langsung sama Allah. Berarti Nabi Musa itu mendengarkan langsung kalam nafsi, bukan hanya kalam lafzi. Gimana sih caranya kok Nabi Musa bisa mendengar kalamnya Allah yang nafsi? Dikatakan dalam riwayat, azalallahu anhul hijab. Allah membuka hijab Nabi Musa. Hijabnya dibuka. Hingga Nabi Musa bisa mendengar langsung kalamnya Allah. Jadi sekarang saya nggak bisa dengar kalamnya Allah. Kenapa? Karena kamu ditutup, dihijab oleh Allah. Kalau hijab kamu dibuka, kamu akan bisa lihat Allah. Gitu loh. Jadi Allah itu bukan bersembunyi, nggak ada Allah ngumpet, nggak ada. Kira Allah ngumpet gitu maksudnya? Enggak, kitanya yang terhijab. Hijabnya apa? Macam-macam. Ada nafsu, ada dunia, ada setan. Itu hijab kita tuh. Kalau itu diangkat semua oleh Allah, maka kita akan bisa melihat Allah, melihat kalamnya Allah. Dan Nabi Musa diangkat hijabnya oleh Allah nih. Azalallahu ta'ala anhul hijab wa asma'ahul kalamal qadim. Dan Allah memperdengarkan kepada Nabi Musa kalam yang qadim. Tsumma a'ada alaihil hijab. Kemudian dikembalikan lagi hijabnya gitu. Kan Allah dialog.
Dialog itu gimana? Komunikasi. Ya gimana caranya dialog itu? Satu ngomong, satu dengerin, diem, ya kan? Nanti gantian, yang ini diem, ini ngomong. Itu namanya dialog. Kalau ini ngomong, bertengkar, bukan dialog, itu namanya ribut. Kalau ini diem, cuek-cuekan namanya. Jadi dialog itu gantian, ngomong, ini dengerin, terus ini dengerin, yang ini ngomong. Itu namanya dialog. Lah sekarang Allah dialog sama Nabi Musa gimana? Allah dialog sama Nabi Muhammad SAW. Nabi naik, ya Allah, mbok jangan sholatnya jangan 50 dikurangi ya Allah. Ya deh 45. Nabi turun lagi, naik lagi, ya Allah jangan 45 kebanyakan ya Allah, 40 deh. Ya akhir turun lagi, jangan 40 ya Allah. Kan ini namanya apa? Gimana akal bisa memahami kok Allah yang kalamnya itu esa, kalamnya wahdaniyah, kalamnya wajib, nggak terputus, kok bisa dialog? Gimana itu? Maka dijelaskan di sini maksudnya adalah Allah membuka hijab Nabi Musa, terus menutupnya kembali, terus membukanya kembali, menutupnya kembali, gitu loh. Waktu Nabi Musa dibuka hijabnya, Nabi Musa bisa mendengar kalamnya Allah. Dengar gak? Waktu dibuka apa? Hijabnya. Waktu ditutup hijabnya, Nabi Musa ngomong, ya Allah begini ngomong. Terus dibuka hijabnya, mendengar Allah ngomong. Nabi Musanya apa? Diam. Terus ditutup lagi hijabnya, Nabi Musanya ngomong. Selesai ngomong, dibuka lagi hijabnya, dia diam, dengerin Allah ngomong. Jadi yang bolak-balik berhenti ngomong itu Nabi Musa, bukan Allahnya, bukan. Kalau Allahnya kalamnya wahid, nggak berhenti, nggak terus. Tapi yang berhenti dan terus siapa? Musa. Ditutup hijabnya, dia ngomong ya Allah begini. Dibuka hijabnya, dia dengar Allah ngomong, oh iya ya Allah. Jadi jangan sampai terpikir pikiran kamu, oh dialog Allah sama Nabi, Allah ngomong, Nabi dengerin. Nabi ngomong, Allah dengerin, enggak begitu. Kalau begitu sama kayak kita namanya. Ada berhentinya, ada bicara. Oh enggak begitu, enggak. Yang berhenti ngomong itu Nabi Musa. Dengan apa? Dibuka hijabnya, ditutup hijabnya, dibuka hijabnya, ditutup, sehingga seakan-akan kayak Nabi Musa itu ngobrol sama Allah, gitu loh. Kenapa? Karena dengar yang dikalam oleh Allah, terus dia menyampaikan yang dia mau. Dengar lagi yang Allah mau, dia sampaikan yang dia mau. Kayak ngobrol, gitu loh. Nyambung apa nyambung? Ini penting nih. Kalau nggak paham nanti dikira Allah berhenti berbicara. Walaisal muradu annahu ta'ala ibtada'a kalaman summa sakata summa kallama summa sakata summa kallama summa sakata. Jangan begitu pahamnya. Bukan yang dimaksud bahwa sungguhnya Allah itu memulai pembicaraan, terus diem dengerin, terus ngomong lagi, diem lagi dengerin, ngomong lagi, diem lagi. Oh, enggak begitu. Karena sungguhnya li'annahu lam yazal mutakalliman daiman abadan. Karena sungguhnya Allah itu ngomongnya
Zat yang wajib bersifat kalam, yang daiman abadan, yang gak putus-putus, dan kalamnya Allah selama-lamanya, gak berhenti, gak dijeda, gak ada yang lain-lainnya. Ini harus paham ini. Kalau nggak paham ini nanti kamu kayak orang Mu'tazilah ya pahamnya. Allah itu ngomong, boleh berhenti, nggak bisa. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam kana yasuddu udunaihi inda kudumihi minal munajati li'alla yasma'a kalamal khalqi likaunihi la yastati'u sama'uhu li'anna sara indahu ka'asyadi ma yakunu min aswatil bahaimil munkarah. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwa sungguhnya Nabi Musa itu menutup telinganya ketika turun dari Gunung Sinai. Waktu pulang dari Gunung Tursina, Nabi Musa nutup telinganya, ditutup telinganya. Wajahnya ditutup pakai cadar, telinganya ditutup pakai tangannya. Kenapa? Agar Nabi Musa tidak mendengar pembicaraan makhluk. Setelah dia mendengarkan kalamnya Allah yang indah, yang mempesona, yang gak ada tandingannya, lalu dia turun, ditutup telinganya. Kenapa? Dia nggak mau telinganya kemasukan suaranya makhluk. Kenapa? Karena suaranya makhluk buat Nabi Musa yang tadinya itu enak didengerin, setelah dia itu selesai bicara dengan Allah, dengar suaranya makhluk itu kayak dengar suara hewan ngamuk. Wang kayak dengar suara hewan. Jadi dia nggak mau dengar hewan ngamuk, ditutupin. Ngomong apa ini si orang? Coba logikanya gimana? Sama ginilah, kamu lagi enak-enaknya dengerin lagunya Rhoma Irama, lagi asik nih. Tahu-tahu lagi asik, otong ikut nyanyi. Aduh tong tolong rusak lu tong suaranya tong, begitu kan? Yang tadi lagi enak-enaknya diganggu sama suaranya otong. Goceng lu out cabut sana lu, berisik aja lu gitu loh. Jadi Musa itu nggak mau denger kalamnya manusia. Kenapa? Berisik katanya. Kayak hewan ngomong. Maka Nabi Musa menutup telinganya agar apa? Yang tadi dia ingat tentang kalamnya Allah terus teringat. Dia nggak mau kalam tadi itu hilang dari pikirannya, hilang kenikmatannya, hilang gitu loh. Bisa bima dhaqa minal ladzati allati la yuhatu biha inda sama'i kalamin man laisa kamitslihi syai'un. Hal itu disebabkan kelezatan yang dirasakan Nabi Musa yang tidak terjangkau olehnya ketika mendengarkan kalamnya Allah yang qadim, yang tidak ada satupun yang menyamainya. Saking lazatnya kalam itu, dia nggak mau dirusak oleh kalamnya otong. Gara-gara otong ngomong jadi berisik. Waqad asyraqa wajhuhu minan nuri fama ra'ahu ahadun illa ama fatabaraqa'a wa baqiyal barqa'u ala wajhi ila anmat. Sungguhnya Nabi Musa itu selain menutup telinganya juga menutupi apa? Wajahnya. Dengan apa? Cadar. Kenapa? Karena wajah Nabi Musa
sepulangnya dari berjumpa dengan Allah, wajahnya penuh dengan cahaya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat wajah itu kecuali akan buta. Maka Nabi Musa menutup wajahnya dengan cadar, biar cahayanya enggak membutakan umatnya. Waqad ajma'a ahlul adyan wal milal ala annahu ta'ala mutakallimun. Sesungguhnya telah bersepakat ahli agama dan kepercayaan, mereka semua meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu pasti berbicara. Enggak ada agama mana aja yang ngomong Tuhan itu bisu, enggak ada. Semua ahli agama apa saja mengatakan Tuhan pasti berbicara. Enggak mungkin Tuhan itu bisu. Wa aidan kullu hayyin qabilun li'tisafi bil kalam wa qabilun li syai'in la yakhlu anhu au an diddihi. Sesungguhnya yang hidup adalah menerima untuk disifati dengan sifat berbicara, dan sesuatu yang dapat menerima sesuatu yang lain tidak lepas dari berkata-kata atau sebaliknya. Ini musonef mau menunjukkan dalil akli. Tadi pakai dalil syar'i, yaitu Allah langsung berbicara. Lah dalil aklinya mana? Dalil aklinya begini. Walau lam yattasif subhanahu wa ta'ala bil kalam. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, maka litisofa bididdihi, pasti Allah akan bersifat dengan lawannya. Lakin ittisafuhu bihi muhalun. Tapi adanya Allah bersifat dengan lawannya sifat kalam, yaitu bisu, itu hukumnya mustahil. Li'anahu naqsun, karena sifat bisu itu sifat yang cacat. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan cacat bagi Allah hukumnya mustahil. Ini dalil akli. Jadi dalil akli itu hanya pakai pengandaian. Kalau Allah nggak bersifat ngomong, pasti bisu. Karena nggak ada seseorang itu kalau punya sifat hidup, dia punya ilmu, pasti dua. Kalau nggak ngomong, bisu. Nggak mungkin ada yang lainnya. Ada orang hidup, punya ilmu, ngomong nggak, bisu nggak ada. Pasti salah satulah. Akal begitu. Kalau Allah itu nggak bicara, berarti bisu. Kalau Allah bisu berarti cacat. Masa Tuhan kok bisu? Sempurna makhluknya dong, makhluknya bisa ngomong, Tuhannya kok mustahil. Di akal hanya menemukan Allah wajib bicara dari arah itu, gitu loh. Lebih kuat mana? Lebih kuat dalil syar'i. Kenapa? Langsung dengar Allahnya lebih jelas mana? Gitu loh. Jadi dalil akli dalam masalah ini tidak lebih kuat dari dalil syar'i. Maka yang kita pakai, karena yang lebih kuat dalil syar'i, untuk sifat sama basar kalam kita pakai dalil syar'i. Selesai. Kita bahas sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kamu seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan kalamnya Allah kalam yang baru, atau seperti orang-orang khusyiyah, kalamnya Allah mah pakai suara, tapi suaranya beda dengan suara kita, menggelegar suaranya, serem amat. Atau kalamnya Allah itu makhluk. Kalau Allah ngomong, ntar berhenti, ntar ngomong lagi, ntar berhenti. Maka yang demikian itu bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya.
Selesai kita membahas sifat-sifat Allah sampai dengan sifat kalam. Kita lanjut nanti bicara tentang sifat makna ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana sarafna على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه دادا تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.